Siapa yang membelinya? Tanya mereka di ruang rapat berlapis kaca di lantai 27 Menara Nusantara, Pusat Jakarta. Mata mereka menusukku dengan campuran hina dan penasaran. Aku ingat memar lama di rusukku, pelajaran dari pria yang dulu kusebut ayah tiri, dan peringatan ibuku, jangan main api. Aku membuka ponselku, mengetuk aplikasi Tanah Tap yang kubuat sendiri, dan membiarkan seluruh ruangan melihat nomor di catatan itu. Saat itu juga, kesepakatan Rp 14 triliun mereka membeku, dan ceritaku dimulai. Namaku Laras Pratiwi. Aku berusia 33 tahun dan pagi Senin ini, aku direktur produk untuk aplikasi Tanah Tap. Itu ciptaanku, sistem verifikasi sertifikat tanah Realtime, dan hari ini ia akan membuatku atau menghancurkanku di markas sistem verifikasi tanah Nusantara yang mengkilap steril. Gedung itu berdiri di jantung Jakarta, kota yang bangga dengan beton mengkilap dan kaca reflektif. Ruang rapat lantai 27 dirancang untuk mengintimidasi. Dinding kaca lantai ke langit-langit menawarkan pemandangan kota seperti dewa. Mobil dan orang jadi titik kecil tak berarti. Udara dingin tepat, berbau ozon dan pembersih mahal. Meja mahoni panjang dipoles mengkilap seperti cermin, memantulkan wajah tegang tim eksekutif. Kesunyian berat, hanya dengung ad dan klip penuh. Ini ruangan permainan kekuasaan, kesepakatan yang membentuk Skiline Jakarta. Hari ini terasa lebih seperti pengadilan. Aku duduk tengah meja, posisi strategis. Aku ahli yang memegang kunci digital. Fokusku pada data bersih, tapi aku sadar betul pria wanita di sekitar, jas rapi, ekspresi kalkulatif, ketenangan predator. Mereka hiu, aku pemberi informasi. Ketegangan memuncak saat Victor Bramantyo, Cvo, bangkit dari ujung meja. Victor pria ambisi korporat, sudut tajam, tailoring mahal. Rambut perak sempurna, senyum tak sampai mata dingin. Dia berjalan mengelilingi meja dengan gerak predator, berhenti di belakang kursiku. Aku tak menengadah, tapi merasakan bayangannya, coloknya murah menyengat. Tangan Victor mencengkeram kursiku, gesekan logam mengganggu. Dia tarik kursi ke belakang. Tindakan kecil tapi mendalam, sinyal marginalisasi. Suara bergema. Kepala menoleh, lalu memalingkan muka. Tak ada yang berani tatap mataku. Kita tak butuh pahlawan di tahap akhir penutupan, Laras, suara Victor halus tapi berbojo. Pemecatan, peringatan, penghinaan dalam satu paket. Dia bicara seolah aku bawahan nakal. Amarah panas naik, tapi aku padamkan. Ekspresi netral, tangan tenang di pangkuan. Pintu samping terbuka, Bu Lino dari STM masuk. Wajah pucat, gerak burung, pegang amplop krem tebal. Dia ulurkan padaku. Untuk Ondo, Bu Laras. Amplop berat, logo perusahaan tertera. Aku tak perlu buka, sudah tahu. Langkah sekakmat mereka. Aku buka dengan kuku jempol. Surat penangguhan sementara sambil penyelidikan. Alasan, pelanggaran protokol data. Omong kosong, tuduhan palsu untuk singkirkanku. Aku lipat rapi, letakkan di lantai samping kursi. Tak pantas di meja. Di layar besar, slide akuisisi data registri Riverton senilai Rp 14 triliun. Bukan pembelian biasa, tapi dominasi pasar. Database sertifikat tanah proprietari jadi monopoli. Proyeksi optimis, grafik sinergi, jargon mengkilap. Tapi mataku podo cetakan kecil. Aku sudah cek data seminggu penuh dengan Tanah Tap. Data sempurna, tapi satu entitas aneh, lembah kembar. Perusahaan cangkang baru, pihak kecil transfer aset. Bisikan dibadai. Bagi orang lain tak ada arti, bagiku bendera merah berteriak. Victor kembali duduk, senyum puas. Dia anggap menang. Dia lambai ke layar, tatap aku. Tanda tangani laporan integritas data, Laras.
Kami butuh persetujuan akhir. Ruangan menoleh. Mereka harap aku menyerah. Aku tatap moto Victor, diamkan keheningan. Doto bersih, kataku mantap. Tapi orang yang menyentuh doto aku tak yakin. Riak ketidaknyamanan. Victor marah. Serino Kartiko, dorong kakiku di bawah meja. Perintah diam aku abaikan. Aku sudah terlalu jauh. Aku ambil kartu pegawai, letakkan di meja mahoni. Klik pelan. Kalau Doto benar, ia berdiri sendiri. Tak butuh tanda tanganku. Aku berdiri, dorong kursi kembali. Aku tatap Serino. Dia tahu opo yang kutemukan. Aku angguk kecil, lalu keluar. Pintu koco mendesis tutup. Pertarungan baru mulai. Koridor lantai 27 steril. Kota Jakarta membentang di bawah. Adrenalin surut, diganti kejelasan dingin. Victor marah, Serino tenang kalkulatif. Semua sandiwara kekuasaan yang kulihat seumur hidup. Nama dan wajah berubah, tapi dinamika sama. Semua soal siapa pegang sertifikat. Ibu Ratih menikah dengan Herman Santoso saat aku 12 tahun. Dia bilang diri pria konstruksi, tapi artinya ia bengkokkan segalanya, kayu, bojo, manusia. Suara lantang, tangan kasar, bau serbuk kayu dan hak milik. Ia isi rumah kecil kami dengan kehadiran, suara menggelegar, keyakinan koto-katanya hukum. Kenangan tajam seperti kaca pecah. Aku 17 tahun. Ruang tamu bau rendang ibu. Herman marah karena kontraktor berani tantang dia. Aku temukan map di laci mejanya saat cari perangko. Sertifikat rumah. Rumah yang dulu milik ayah kandung dan ibu. Nomo ayah hilang, hanya nomo Herman. Aku tanya saat ibu bersihkan meja. Kenapa sertifikat rumah hanya atas nomo bapak? Herman berhenti kikir kuku dengan pisau lipat. Ruangan beku. Dia tatap aku seperti bawahan tantang rantai komando. Punggung tangannya menyabet pipiku. Suara cambuk. Bukan sakit yang kuingat, tapi kejutan dominasi mentah. Ya tak perlu koto. Pesan jelas, jangan tanya aku. Jangan lihat kertas-kertasku. Malam itu ibu datang ke kamarku. Ya tak minta maaf. Ya usap rambutku, sentuhan ragu. Jangan bikin masalah, Laras. Begitulah dunia. Pria pegang sertifikat, wanita pegang rumah. Itu mantra hidupnya, kepercayaan menyerah. Aku berbaring gelap, koto-koto terpatri. Aku putuskan tak hanya pegang rumah, tapi kuasai sertifikat. Pelajaran itu bentuk hidupku. Saat teman baca novel, aku baca dokumen hukum online. Saat mereka belajar nyetir, aku pelajari estro, lien, kekuasaan tanda tangan notaris. Tahun lalu ibu sakit pelan, tagihan rumah sakit numpuk. Herman umumkan jual villa Puncak Bogor. Demi pengobatan ibumu, katanya pura-pura rela. Ibu angguk lemah, tapi matanya sakit. Villa itu surga, tempat bau pinus dan air danau hilangkan Herman. Aku tak percaya. Aku cek sertifikat di BEN. Malam itu laptop menyala. Parcel number villa dimasukkan. Transaksi, terjual 3 bulan lalu. Pembeli, Lembah Kembar. Somo persis hantu di Deal 14 triliun. Bukan kebetulan. Di dunia sertifikat tanah, tak ada kebetulan, hanya niat. Besoknya aku duduk dengan ibu. Pak Herman jual villa Puncak. Ibu tatap taman, suara pelan. Ia bilang perlu. Aku pegang tangannya. Aku tahu siapa pembelinya. Ibu berpaling, kabut penyakit hilang sesaat. Kau akan paham nanti, Laras. Saat waktunya tiba. Aku balas genggam. Aku paham sekarang, Bu. Belum saatnya bilang.
Aku tak masuk dunia teknologi properti demi uang atau startup. Aku masuk karena dokumen punya ingatan, manusia lupa. Kode logis, tak bisa diintimidasi. Tanah Tap jawaban dunia, yang dikuasai pria seperti Herman dan Victor. Senjata murni data. Tanah Tap bukan software cantik. Aku desain sengaja sederhana, teks-based, efisien brutal. Fungsi inti, agregasi dan cross-reference real-time dari database PN, UJ, Escrow, catatan lien historis. Ya anyam penang berbeda jadi satu tapestri kepemilikan yang bisa diverifikasi. Ya tunjuk siapa punya opo, bagaimana, sejak kapan. Lebih penting, ya tunjuk bayangan, utang, sengketa, klaim di bawah permukaan sertifikat bersih. Di DL besar, duwe diligence biasa lambat, manual, rawan pengaruh. Tanah Tap otomatis dalam detik. Alat pendeteksi kebohongan aset. Tapi alat hanya sebaik aturannya. Awal karierku sebagai direktur produk, aku buat protokol khusus, reverse exposure clause. 1 halaman di manual 200 halaman. Kalau sistem deteksi pihak terkait tersembunyi, sel company, baru tanpa riwayat operasional, sistem freeze otomatis. Bukan tolak, hanya jeda. Butuh override eksekutif senior. Legal tertawa. Victor di rapat Alhan sebut solusi cari masalah, contoh overkill teknik. Ia bilang hubungan dorong deal, kadang diskresi butuh. Klausulku palu godam di proses yang butuh pisau bedah. Ya benar, itu tujuanku. Doto indah kalau jalur uang bersih. Aku tak percaya departemen hubungan, percaya fakta digital. Serino satu-satunya yang paham. Ya tak dukung publik, tapi di review pribadi ya lihat flowchart, telusuri logika, bilang bagus. Buat auditable. Dukungan diamnya cukup untuk push kode ke produksi. Ya pragmatis. Klausul bukan soal percaya, tapi mitigasi risiko bencana. Tertawa berhenti kuartal lalu. Klausul trigger di portfolio properti komersial. Ya penderap baru, menaging member saudara ipar negosiator penjual, fakta disembunyikan. Frege paksa review. Deal direprice, perusahaan hemat rep 270 miliar. Terjadi 2 kali lagi di DL kecil. Tiba-tiba protokolku jadi aset mitigasi risiko proprietari. Victor tak lagi sebut overkill, tapi benci diam-diam. Pengalaman dengan Herman ajarkan predator tak iklan niat. Mereka andalkan distraksi, anggap kau tak lihat cetakan kecil. Jadi aku konfigurasi reverse exposure clause dengan tripuire 3 cabang. Sistem cek diam latar belakang semua deal akuisisi. Alert prioritas tinggi kalau 3 kondisi terpenuhi. Entitas terdaftar dalam 180 hari terakhir. Baru kendaraan sembunyikan aset. Agen terdaftar atau alamat sama dengan alamat senior of feature acquisitor atau target. Orang malas pakai firma lomo. Transfer aset signifikan cap itu dalam 7 hari pengumuman deal. Alert untuk akuisisi Riverton berkedip merah tenang. Bukan error. Entitas lembah kembar penuhi semua. Terdaftar 4 bulan lalu. Agen terdaftar firma hukum downtown. Cross reference arsip perusahaan. Suite sama alamat firma konsultan Victor 6 tahun sebelum gabung. Kondisi 2 terpenuhi. Log enkripsi pribadiku tunjuk aku query lembah kembar 3 bulan lalu, hari setelah Villa Puncak terjual, jauh sebelum deal Riverton. Kondisi 3 terpenuhi. Sistem berfungsi sempurna. Aku tak kirim alert ke Serino. Tuduhan terbuka bisa dianggap dendam pribadi. Aku buat move lain. Jalankan diagnostik penuh, kompilasi semua sumber, timestamp. Bungkus jadi enkripsi. Buat hash -256 unit. Email ke arsip of site pribadi. Bukti terkunci, timestamp,
aman. Komponen indah klausul, protokol akuntabilitas. Bendera merah Riverton di workflow. Deal tak bisa tutup sampai dibersihkan. Untuk CLEAR, eksekutif senior harus tanda tangan digital dan isi field 500 karakter justifikasi override. Mereka harus tinggalkan catatan permanen mengabaikan peringatan. 48 jam terakhir tak odo yang sentuh. Standoff digital. Mereka tahu aku tahu, tapi tak tahu opo dan bagaimana aku tahu. Mereka takut matikan peringatan, tak bisa lanjut. Aku bangun kandang. Aku pasang umpan. Hantu moso lalu masuk perangkap. Aku tunggu audiens tepat. Tidur tak datang. Jam 2 pagi aku menyerah. Dinding apartemen terasa kandang. Aku butuh data, dengung server kantor. Aku kembali ke Menara Nusantara lewat jalan sepi, pakai kartu akses malam. Gedung beda malam hari, tulang kosong. Lift ke lantai 27. Rencana ke kantorku, tapi cahaya kecil dari bawah pintu kantor Victor menarik moto. Bukan tim kebersihan. Aku mendekat diam, punggung ke dinding. Dua siluet, Victor jelas, satu lagi lebih pendek bidang. Pria kedua serahkan USB-drive. Pertukaran cepat sembunyi. Pria keluar, wajah dibuang, langsung ke tangga darurat. Pria tak terlupakan, jenis yang disewa untuk kerja tanpa jejak. Ponsel bergetar. Pesan dari Fran, satpam malam 20 tahun. Laras, odo pria tanyo arsip lomos yang tadi. Ledger kertas pradigitalisasi. Bilang dari Corporate Services. Teman bilang tak punya kredensial benar. Kupikir kau perlu tahu. Arsip kertas. Di dunia jejak digital, kertas bisa hilang tanpa bekas. USB, pria bayangan, tanya arsip kertas. Semua koordinat satu rahasia terkubur. Aku tinggalkan gedung. Udara malam dingin tak padamkan api di perut. Aku tak pulang. Aku tahu tujuan berikutnya. Garasi parkir eksekutif Subbasemen 30 kecuali satu sedan abu-abu gelap, mobil Serino Kartiko. Aku parkir di samping. Siluetnya diam, tatap lurus. Ya tunggu aku. Ya tahu aku datang. Aku keluar, suara pintu keras. Aku ke jendela. Ya turunkan kaca. Radio mati. Hanya detak mesin dingin. Wajahnya tajam bayang. Tak buang waktu. Kau punya sesuatu yang bisa bunuh Deal ini, Laras. Bukan tanya khawatir. Penilaian ancaman. Ya bukan teman. Bukan mentor. Saat itu rekan konspirasi, motif selaras keadaan. Aku tatap matanya. Aku punya sesuatu yang bisa bunuhnya. Kalau layak dibunuh. Kilatan pengertian di matanya. Ya ambil amplop coklat polos dari kursi penumpang. Tip anonim ke kantorku, katanya, nodo tak percaya koto anonim. Kupikir lebih berguna di tanganmu. Di dalam, foto candid di steahose gelap. Dua pria tertawa minum. Satu Victor Bramantyo. Satu Herman Santoso, ayah diriku. Di belakang foto, kwitansi restoran. Catatan tulis tangan, Villa Puncak Done. Nest Excel. Potongan jatuh seperti gempa. Villa Puncak, transaksi pertama. Jual properti Ibu Cape Lembah Kembar. Tapi Nest Excel, markas kita sendiri. Darahku dingin. Ini bukan sembunyikan Deal kecil. Ini fraud sistemik besar. Harga 14 triliun Riverton tak hanya data. Terikat metrik performa dan valuasi aset escrow. Rencana Victor, pakai lembah kembar milik Villa Ibu untuk beli 1% markas kita sendiri dengan valuasi palsu. Inflasi aset escrow, picu earnout bonus besar untuk timnya, dibayar pemegang saham. Villa Puncak hanya benih.
Kalau klausul Freze tepat saat closing, fraud valuasi markas terbongkar. Seluruh fondasi Deal runtuh. Investigasi bawa ke Victor, Sel, lalu Herman. Tapi kalau jurang besar. Kalau salah, kalau pistol kosong, karierku hancur. Victor akan lukis aku karyawan dendam tidak stabil. Serino punya deniabilitas. Aku sendirian. Suara Herman di kepala, tak odo yang percaya kau. Kau hanya anak kecil tak tahu tempat. Suara itu hantu mesingku bertahun. Aku tatap foto, catatan. Excel. Aku pikir peringatan ibu, pria pegang sertifikat. Tak kali ini. Kali ini aku tulis aturan. Ketakutan nyoto, tapi tekad lebih kuat. Herman salah. Mereka harus percaya doto. Log, timestamp, kode. Aku bangun versi kebenaran sendiri, tak bisa dipukul atau teriakan diam ia hidup di server dan siap bicara. Di apartemen, lampu kota tak lagi menekan. Ya grid data, aku pusat jaringan. Foto Victor Herman konfirmasi, tapi bukan bukti. Juri lihat makan malam. Sistem lihat konspirasi. Aku butuh peta konspirasi dalam bahasa sistem. Ku pelupas lapis matriosko. Pertama, lembah kembar. Permukaan bersih anonim. Cross reference Komisi Perusahaan Negara. Agen terdaftar firma hukum generik Suite 1450 Gedung Downtown. Arsip vendor perusahaan. Firma Somo Agen untuk Brigetacre Services. Profil publik Victor Pranusantoro, Brigetacre nomo firma konsultan pribadinya. Kesalahan ceroboh. Ya sembunyi di depan moto. Siapa pemilik lembah kembar? Anggota hanya satu entitas lain, Yayasan 12 Pohon. Nomo polos, seperti lilin aromaterapi pinggiran kota. Pria seperti Herman Victor Sukonomo alam tenang, kamuflase pastoral untuk ambisi beton bojo. Terus butuh Truste. Truste Yayasan, Pak Harun Finan, pengacara kantor kecil dua kota sebelah. Nomo tak odo artinya, tapi arsip pengadilan pencros reference. 10 tahun lalu Harun Wakil Herman disengketa zonasi proyek konstruksi komersial. Yo orang Herman. Garis koneksi solid. Alamat bisnis Lomo Victor agen untuk milik yayasan dikelola pengacara Herman. Alamat surat, puput sama tagihan utilitas Villa Puncak 15 tahun. Mereka pakai kotak pos sama untuk kejahatan dan tutup-tutupan. Sekarang model mengopo. Aku buka sanbut tanah tap, lingkungan tertutup aman. Masukkan variabel, valuasi Menara Nusantara, struktur aset Riverton, klausul Earnout Timmo, tambah transaksi hipotetis, transfer 1% Menara Cape lembah kembar dengan valuasi inflasi. Sistem proses detik. Hasil tajam. Transaksi kecil itu katalis valuasi. Inflasi Pool Aset Escrow, dorong harga akuisisi Riverton lewati threshold. Picu 12% bonus performa. Rp 1,68 triliun bonus Pool untuk Victor dan tim. Motif bukan Vilo. Vilo dono awal untuk sel eksekusi fraud Rp 1,68 triliun. Satu pertanyaan inti, penerima akhir Yayasan 12 Pohon. Dokumen formasi beneficiari disembunyikan. Dikelola spesial protektor. Protektor garda terakhir. Nomo hitam pekat. Mereka pikir tak odo yang bisa lewati. Aku tersenyum. Aku bukan hanya pembaca leger. Aku anak ibu. Ibu, diam tak mencolok, lebih pintar mereka bertahun lalu. Setelah ayah kandung meninggal, ibu buat yayasan keluarga kecil. Tak mewah, kelola polis asuransi sederhana. Dokumen draft pengacara lokal spesialis estate keluarga sederhana, Pak Harun Finan. Aku ingat hari tanda tangan. Usia 19, libur kuliah. Ibu paksa. Formalitas sojo, laras.
Kau cadangan. Aku tanda tangan sembarangan. Aku kontingen, cadangan darurat protektor, yayasan kecilnya. Judul tak berarti, dokumen tak berarti, yang kulupakan. Sampai sekarang. Harun tak buat terus besi dari nol. Ia pakai template sama untuk semua klien. Boilerplate legal, cas chatting authority provision. Kalau truste kelola banyak trust, dan ditemukan potensi breach fiduciary di satu, protektor trust lain bisa ajukan pengawasan sementara semua truste itu. Mereka pikir benteng tak tertembus, tapi arsitek malas pakai blueprint sama untuk benteng dan gudang ibuku. Ibu beri kunci. Aku aktifkan standing legal sebagai protektor, Yayasan Ratih Pratiwi. Form notaris sederhana. Sekali aktif, cas chatting clause attach ke Yayasan 12 pohon. Aku tuntut truste Harun ungkap nomor spesial protektor dan beneficiari akhir. Ya tak bisa tolak. Topeng lepas. Panggilan jam pukul 7.15 pagi. Tertutup. Aku biarkan bunyi 3 kali. Laras Pratiwi. Bu Linosmu, suara tipis pura-pura ceria. Kami review situasimu, perusahaan ingin adil. Kami siapkan paket pesangon sangat generus. Datanglah tanda tangan formulir standar. Pintu emas ditawarkan, kepatuhan diam aku ulang generus. Rasa abu. Yo, sangat. Kami hargai kontribusimu. Tinggal datang tanda tangan. Aku ke jendela, lihat gedung sebelah, kantor notaris lantai dasar. Elaine, klausul non-disparagemen termasuk larang disparagemen pihak terkait perusahaan. Diam panjang. Yo, standar lindungi semua pihak. Dan klausul itu larang disparagemen semua pihak terkait. Diam lebih panjang. Aku dengar napasnya gugup. Ya utusan. Aku tanya jelaskan tulisan bom. Ya kehilangan kehangatan buatan. Aku percaya begitu. Siapa pihak terkait itu, Bu Lino? Kepolosan palsu konfirmasi. Mereka takut opo yang ku tahu. Aku bilang tak perlu khawatir. Aku tak datang. Tutup telepon. Aku tak buru. Gerak disengaja. Pakai gaun hitam sederhana, rambut diikat, kumpul dokumen cetak. 1. Dokumen formasi Yayasan Ibu. 1. Petisi 1 halaman aktifkan peran protektor karena konflik kepentingan truste Harun Finan. Aku ke notaris. Udara bau kertas lomo tinta. Wanita moto lelah senyum baik. Saya butuh tanda tangan dinotarisasi. Ya boco, netral. Tugasnya verifikasi identitas. Ya cek, catat di buku ledger kulit tebal. Tanda tangan di sini. Penuh berat terantai. Tangan mantap. Tinta mengalir. Aku rasakan shift dunia. Notaris selesai. Ya ambil embosser besi, tekan keras. Tum segel merah bintang. Dokumen kembali. Sudut bawah bintang merah tajam. Kunci diputar. Aku bayar 225.000 tunai, keluar ke matahari pagi. Duduk bangku ploso, menara Nusantara menjulang. Aku buka ponsel, login sistem filing elektronik negara. Scan petisi notaris, upload, kutip pasal terkait. Diterima detik. Roda hukum berputar. Lalu buka tanah tab. Navigasi watchlist Yayasan 12 pohon. Tak ada perubahan. Orang lalu lalang ploso tak tahu perang digital. Ponsel bergetar. Notifikasi sistemku. Alert registered. Data entitas IT-7743 Yayasan 12 pohon diupdate filing hukum eksternal. Jantung berdegup. Refresh file. Gulir ke baris yang tadi hitam pekat. Ultimate beneficial owner pending resolution of truste conflict. Huruf sans serif bersih. Laras Pratiwi.
Gelombang kemenangan dingin. Aku tak beli opo-opo. Tak curang. Aku lewat pintu yang mereka tak tahu odo. Template malas pengacara ciptakan backdoor. Ibu beri kunci. Sekarang secara hukum aku ultimate beneficial owner, yayasan sampai konflik selesai pengadilan. Aku kuasai sel company. Aku pegang sertifikat Vilo Ibu dan Kill Switch Deal Rp 14 triliun. Ponsel bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Jangan lakukan hal bodoh. Pesan pukulan. Feeling digitalku picu alarm. Mereka tahu. Mereka coba intimidasi. Aku balas, tepat. Aku baru lakukan hal pintar. Kirim. Pesan baru dari Serino, jam 11 pagi. Preview Board. Bawa ponselmu. Aku masuk ruang rapat lantai 27 jam pukul 10.58. Bukan karyawan lagi, tamu undang. Suasana beda. Lampu redup, bayang panjang. Udara bau kopi basi dan ketegangan murni. Dewan eksekutif duduk meja mahoni, wajah muram cemas. Mereka seperti juri tahu vonis tapi dipaksa ikut sidang. Layar besar tampil flowchart akuisisi Riverton. Panah kotak alur modal, transfer aset, sinergi mulus. Monumen kebohongan. Serino duduk ujung, postur sempurna, netral korporat. Ya angguk kecil tak kentoro. Aku duduk seberang. Ponsel telungkup di meja. Victor berdiri ujung meja, senyum predator percaya diri. Ya nikmati kontrol. Terima kasih bergabung, Laras. 1 poin akhir sebelum tanda tangan akhir. Anomali sistem kecil yang mantan direktur produk anggap penting. Ya jeda, moto kunci padaku. Senyum melebar. Sebelum tanda tangan, mari bersihkan udara. 1 pertanyaan terakhir. Siapa yang membelinya? Pertanyaan senjata buat aku bodoh paranoid. Itu sengaja samar. Ya harap aku tuduh liar tak berdasar. Aku biarkan gema. Aku tak tatap dia. Tatap flowchart layar. Yang mono yang ondo maksud, Pak Victor, suaraku pelan santai tapi sampai setiap sudut. Vilo Puncak Bogor yang dibeli 4 bulan lalu? Atau 1% saham markas ini yang dipakai inflasi valuasi Deal? Atau keduanya, aset yang Ando dan rekan pakai masak buku untuk bonus Airnote? Tarikan napas tajam. Peno berhenti ketuk. Senyum Victor hilang. Wajahnya syok murni sesaat. Ya harap bisik curiga, aku bocor dakwaan lengkap. Suara dari sudut gelap, kau tak berubah, Laras. Masih kurang ajar. Herman Santoso keluar. Ayah tiriku. Jas terlalu ketat mahal, kostum bisnis sah. Serino bawa dia. Langkah master, masukkan arsitek fraud dan sumber traumaku di kandang somo. Ya tatap aku dingin dismisive seumur hidup. Pipiku panas bayangan tamparan 17 tahun lalu. Victor palu tangan terbuka ke meja. Suara tembakan. Gelas air bergetar. Siapa yang membelinya? Raungnya, ludah beterbangan. Ia tinggalkan strategi, pakai kekerasan volume. Semua moto padaku. Mereka lihat wanita dibentak 2 pria kuat. Drama keluarga jelek masuk dunia profesional steril. Mereka tunggu aku goyah, menangis, lari. Serino tak tatap aku, Victor, atau Herman. Tatap tengah meja. Suaranya potong diam seperti berlian. Mari dengar Doto. Sinyal. Isin. Saat permainan pindah ke lapanganku. Aku ambil ponsel. Gerak tenang. Buka tanah tab. Masuk kredensial. Tampil file yayasan 12 pohon. Cas ke layar utama. Flowchart Riverton hilang.
Ganti antarmuka hitam putih tanah tab. Ruangan sunyi. Navigasi ke bagian kepemilikan. Igeliket baris kunci, besarkan font. Koto muncul layar raksasa, Ultimate Beneficial Owner, Protektor Yayasan 12 Pohon, Laras Pratiwi. Diam mutlak. Lebih berat dari podo teriakan. Suara Deal 14 triliun mati. Wajah Dewan, Konselor Umum Rahang Kendur pucat. Direktur Independen hembus napas panjang. Victor tatap layar, wajah tak percaya horor. Herman bicara pertama, geram rendah. Kau curi itu, jari gemetar tunjuk aku. Itu perusahaanku. Aku tatap dia tanpa takut. Aku tak curi apapun, Pak Herman. Aku jogo yang secara hukum milikku. Dan aku jogo lobnyo. Sementara Herman beku amarah tak berdaya, Victor tatap layar kosong, jempolku geser layar ponsel. Di panel admin tanah tab, tombol sederhana, ececute protocol 7 reverse exposure. Aku tekan. Getar haptic. Layar besar berubah. Teks namaku ganti koto tunggal merah darah besar, Freze. Berkedip pelan seperti lampu peringatan nuklir. Notifikasi muncul berturut. Pukul 11.3:17 Web Estro Account 734/09 di Bank Nasional Fiduciari terkunci. Transfer keluar ditangguhkan. Pukul 11.3:18 Web Deposit tunai Sistem Verifikasi Tanah Nusantara di bawah hold administratif. Pukul 11.3:19 Web Alert otomatis dikirim ke kantor Complian COJ. Referensi potensi material event pihak terkait tidak diungkap. Ruangan panik murni. Sistem tak hanya pause Deal, karantina, kirim panggilan distress ke regulator. Teks halus muncul. Sesuai internal governance mandate 11, 3, reverse exposure clause mensyaratkan, jika pihak terkait tidak diungkap teridentifikasi dan terhubung algoritmik ke aset kritis, kontribusi 5% valuasi total. Transaksi kena hold wajib 90 hari untuk reappraisal independen pihak ketiga netral. Victor patah. Kutukan pelan tercekik. Konselor umum bisik, ya Tuhan, kau kunci seluruh kuartal. Aku jawab, tidak Pak. Aku kunci fraud. Layar tampil bukti, flowchart sederhana. Kotak Villa Puncak Bogor panah ke buyar lembah kembar panah ke truste yayasan 12 pohon panah ke gambar menara Nusantara, 1% stake akuisisi palsu inflasi pol aset estro. Grafik batang kompensasi timah, garis biru valuasi tanpa transfer, garis hijau dengan transfer palsu, puncak Rp 1,68 triliun bonus. Motif di grafik korporat. Pesan instan dari Ciso, urgen. Siapa otorisasi tambah entitas lembah kembar ke tier 1 vendor security whitelist kemarin jam pukul 23.40. Ini bipas duwe diligence standar. Butuh nomo. Aku sapu pandang wajah mejo. Tak odo yang bicara. Victor tatap pesan, Rahang bergerak diam ya punya orang dalam, tambah sel ke daftar terpercaya agar tak trigger review. Tapi sistemku tak cek whitelist. Ya cek fakta. Klik tajam, peno emas direktur Boston jatuh, bergulir. Suara memeakan. Suara sesuatu berharga jatuh. Suara Deal, karier, reputasi jatuh. Ponsel Cvo wanita berdering. Alert pasar. Wajahnya abu. Saham Nusantara turun 1,7%. Bleeding digital nilai pemegang saham. Fraud tak lagi di ruangan. Kini angka neroco, masalah investor, Adline siap. Permainan selesai. Semua pion tunjuk dakwaan. Serino bergerak. Ya tatap Victor langsung. Victor, ini butuh audit khusus. Pernyataan Serino bukan percikan. Ya Flip Saklar Utomo. Dunia prosedur korporat runtuh. Herman, pria hanya paham kekuasaan fisik,
tinggal satu alat, amarah primal. Ia melompat 2 langkah. Wajah topeng amarah. Tangan terangkat bukan pukul tapi rebut, paksa dominasi fisik. Sebelum capai, 2 seragam biru gelap muncul. Satpam gedung. Mereka tak tindih. Hanya langkah ke jalur. Tangan tegas di dodo Herman. Pak, saya minta tetap di tempat. Suara bosan profesional, tapi kehadiran absolut. Momentum Herman berhenti. Dodo naik turun, tangan setengah terangkat, di blok pria setengah umurnya. Pertama kali hidupku, seseorang berdiri antara aku dan dia. Revelasi. Perisai tak kasat moto aturan akhirnya solid. Ia bukan kekuatan alam. Hanya manusia biasa. Aku tak goyah. Aku berdiri, suara kursi menggesek. Ambil 1 langkah maju. Kami 1 meter, tembok tugas profesional di antara. Aku tatap moto marah bingungnya. Vilo Puncak Bogor, kataku rendah tajam hanya untuk dia. Ibu. Sertifikat di laci meja Ando. Bapak pikir aku tak belajar opo-opo per tahun. Wajahnya kerut, amarah jadi hinaan. Kau hanya anak kecil, desisnya. Koto putus oso buat kecilkan aku. Aku hampir tersenyum. Koto tak berdaya lagi. Ejo moso lalu tak sentuh. Aku anak kecil, jawabku jernih. Yang tulis klausul protokol compliance yang bapak terlalu sombong bocor. Serino berdiri. Rapat ini selesai. Suara es. Audit mulai sekarang. Semua material disimpan. Victor pucat berkeringat. Tunggu kita bisa nego. Odo coro Unwin diam-diam. Ya masih coba permainan lomo. Aku tatap dia. Yo, odo coro nego dengan data. Bersih. Logisi. Lalu balik ke Herman. Tak odo yang dinego. Dengan tangan kiri ambil ponsel. 2 ketuk, kirim hiperlink enkripsi ke Komite Governance Dewan, Konselor Umum, Serino. Link ke server of site log pencarian pribadiku 4 bulan. Setiap query, cross reference, langkah digital. Bukti ini investigasi, bukan sabotase. Aku tatap Herman terakhir. Amarahnya padam jadi abu-abu kekalahan. Ya hanya pria jas tak pas. Bully tinju akhirnya bertemu Virewal. Hari bapak ajari aku takut, bisikku tapi sampai seluruh ruangan. Itu juga hari bapak ajari aku coro simpan catatan. Ya tak jawab. Tatap aku, anak yang dicipta dan diremehkan fatal. Perlahan berbalik. Satpam mundur setengah langkah. Ya dorong pintu koco. Refleksi dirinya di permukaan, versi grotesk, terdistorsi transparansi yang dihindari seumur hidup. Lalu hilang. Layar besar, koto frase hilang. Ganti status akhir, estro dibatalkan. Alasan, konflik kepentingan terkonfirmasi. Aku letakkan ponsel telungkup. Klik koco kayu pernyataan penutup. Tak perlu teriak. Doto sudah berteriak. Tak odo tepuk tangan. Tak odo amarah. Pasca teriakan Doto, vakum. Dewan tadi raksasa industri kini kumpulan wajah pucat gelisah. Tatap kemono sojo kecuali satu sama lain. Dunia mereka asums dan jabat tangan retak oleh fakta terverifikasi layar. Konselor Umum Arthur Vance bersihkan tenggorokan. Ambil ponsel. Siapan pernyataan. No comment sambil review internal. Ia bangun tembok boto demi boto. Konferensi cepat pelan antara Arthur, Serino, Direktur Independen Boston. Pantomim damake control. Direktur Boston berdiri. Suara datar. Efektif segera, Victor Bramantyo diskors dari semua tugas sebagai CFO, sambil investigasi independen penuh atas transaksi Riverton serta semua transfer properti terkait lembah kembar.
Victor ambruk ke kursi. Wajah kendur. Tak lagi pemain. Hanya bukti. Anggota Dewan kumpul barang, keluar diam malu. Hindari tatapku seperti sumber penyakit menular. Serino mendekat. Opo yang kau mau, Laras? Suara pelan privat. Pertanyaan blancet. Ya tanya harga, promosi, payut, kepala musuh di piring. Aku tatap dia. Satu hal. Respect untuk proses. Mulai sekarang, setiap transaksi besar wajib audit integritas tanah tap non-overridable. Dan aku mau otonomi operasional penuh independen divisi tanah tap. Langsung lapor komite governance dewan, bukan COO atau CFO. Ya hati nurani perusahaan, bukan enabler. Serino tatap lomo. Kilatan hormat enggan. Aku tak minta uang. Minta perubahan struktural. Kuoso bukan untuk diri, tapi sistemku. Yo angguk tajam. Deal. Bu Linos mendekat seperti tikus gugup. Pegang amplop pesangon lomo. Ya raih ambil buat hilangkan bukti usaha diamkan aku. Aku letakkan tangan atas tangannya. Simpan. Tawaran, dokumen, simpan semua di file. Aku tatap moto. Aku tak butuh jenis diam itu. Lino tarik tangan seperti terbakar, ambil amplop, pergi tergesa. Amplop tinggal seperti nisan. Ponsel bergetar. Alert berita finansial. Headline, Data Registry Riverton tarik diri dari pembicaraan akuisisi sistem verifikasi tanah Nusantara, alasan gagal duwe diligence. Deal bukan frase. Mati terkubur. Aku berdiri, tinggalkan meja, tinggalkan puing. Dorong pintu kaca, langkah koridor cerah. Dunia luar tak berubah. Jakarta cerah bersih di bawah matahari putih acuh. Aku ledakkan deal triliunan, hancurkan karier, ubah struktur kekuasaan korporasi besar, dunia tak berkedip. Ponsel menyolo. Notifikasi celot, memori 5 tahun lalu. File audio voicemail. Tekan play. Suara ibu lemah tapi jernih. Hai sayang, ini ibu. Aku baru mikir tentangmu. Aku tahu kau khawatir soal pria itu. Soal sertifikat. Jangan takut sertifikat, Laras. Kau lebih pintar dari mereka semua. Ingat sojo, sertifikat akan lindungi kau. Air mata panas jatuh. Aku hapus. Ibu tahu. Tak detail, tapi bentuk pertarungan. Ya tak bilang lawan balik. Ya bilang perisai opo. Aku berhenti depan jendela kaca koridor. Buka tanah tap terakhir. Navigasi file kepemilikan Yayasan 12 Pohon. Namaku masih Odo. Di owner notes ketik 1 baris. Lalu eksekusi command, relinquish protectorate authority. Data kepemilikan update. Ultimate beneficial owner restored to neutral status. Pending chord appointed receiver. Aku ambil kunci, buka kunci, lalu taruh kunci kembali di meja untuk otoritas temukan. Kerjaku selesai. Pintu rapat klik tutup di belakang. Aku tatap refleksi di kaca luas. Bertahun aku lihat hantu moto, gadis 17 tahun, kepala berdengung, belajar mengelak. Gadis itu hilang. Yang balik, wanita. Wajah tenang, mata jernih. Bukan gadis hindar pukulan lagi. Hanya wanita pegang kunci. Kalau Odo yang tanya pertanyaan awal, pertanyaan sombong dari pria pikir pegang semua kartu, jawabanku siap. Kalau tanya siapa yang membelinya, aku senyum. Bukan kau, kataku. Kebenaran yang membeli. Tamat.